Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 7, mata kuliah biomedik. Kami akan menjelaskan materi tentang bakteri dan juga virus. Namun sebelumnya izinkan saya memperkenalkan anggota dari kelompok 7. Next. Kelompok 7 beranggotakan yang pertama ada Akila Pakertinastiti, kemudian Dea Risma Pramestasari, lalu Diva Berta Rahma Isfanda, Ilham Budi Prasojo, dan saya sendiri Lintang Pakerti. Next. Topik bahasan yang pertama yaitu tentang bakteri. Next. Ciri umum bakteri. Yang pertama, bakteri merupakan organisme multiseluler dan juga prokariot atau tidak memiliki membran inti sel. Umumnya tidak memiliki klorofil. Bakteri memiliki ukuran tubuh yang bervariasi antara 0,12 sampai dengan ratusan mikron. Umumnya memiliki ukuran rata-rata 1 sampai dengan 5 mikron. Bakteri memiliki bentuk tubuh yang beraneka ragam dan hidup bebas atau parasit. Bakteri juga merupakan organisme prokariota atau inti sel tidak diselimuti membran khusus dan juga uniseluler atau bersel tunggal. Next. Bakteri memiliki dinding sel seperti tumbuhan yang tersusun atau peptidoglikan dan mukopolisakarida. Bakteri memiliki endospora, yaitu kapsul yang muncul jika kondisi yang tidak menguntungkan sebagai periset terhadap panas dan gangguan alam. Bakteri merupakan makhluk yang parasit atau membutuhkan inang seperti manusia atau hewan, tapi ada juga yang hidup bebas. Bakteri secara umum tidak berklorofil. Habitat bakteri dapat tinggal di lingkungan yang keras seperti air panas, kawah, dan juga gambut. Dilihat dari bentuk penampakannya, sel bakteri bisa terlihat seperti basil atau batang, kokus berbentuk bola, spirillum spiral seperti pembuka tutup botol, kokobasil bulat dan batang, dan vibrio seperti koma. Next. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya struktur bakteri. Struktur bakteri terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama, struktur dasar. Dimiliki oleh hampir semua jenis bakteri, meliputi dinding sel, membran plasma, sitoplasma, ribosom, DNA, dan granula penyimpanan. Yang kedua, struktur tambahan. Dimiliki oleh jenis bakteri tertentu, meliputi kapsul, flagellum, pilus, fimbria, klorosom, vakuola, gas, dan endospora. Next. Struktur tubuh bakteri. Yang pertama yaitu dinding sel, tersusun atas peptidoglikan, yaitu gabungan protein dan polisakarida, atau ketebalan peptidoglikan membagi bakteri menjadi bakteri gram positif bila peptidoglikannya tebal dan bakteri gram negatif bila peptidoglikannya tipis. Yang kedua yaitu membran plasma, adalah membran yang menyelubungi sitoplasma yang tersusun atas lapisan fosfolipid dan protein. Yang ketiga, sitoplasma adalah cairan sel. Yang keempat, ribosom adalah organel yang tersebar dalam sitoplasma, tersusun atas protein dan RNA. Yang kelima, granula penyimpanan, karena bakteri menyimpan cadangan makanan yang dibutuhkan. Struktur tambahan bakteri. Yang pertama yaitu kapsul atau lapisan lendir, adalah lapisan di luar dinding sel pada jenis bakteri tertentu. Bila lapisannya tebal disebut kapsul, dan bila lapisannya tipis disebut lapisan lendir. Kapsul dan lapisan lendir tersusun atas polisakarida dan air. Yang kedua, flagellum atau bulu cambuk adalah struktur bentuk batang atau spiral yang menonjol dari dinding sel. Yang ketiga, pilus dan fimbria adalah struktur berbentuk seperti rambut halus yang menonjol dari dinding sel. Pilus mirip dengan flagellum, tetapi lebih pendek, kaku dan berdiameter lebih kecil, dan tersusun atas protein, dan hanya terdapat bakteri gram negatif. Fimbria adalah struktur sejenis pilus, tetapi lebih pendek daripada pilus. 4. Klorosom adalah struktur yang berada tepat di bawah membran plasma, dan mengandung pigmen klorofil dan pigmen lainnya untuk proses fotosintesis. Klorosom hanya terdapat pada bakteri yang melakukan fotosintesis. 5. Vakuola gas terdapat pada bakteri yang hidup di air dan fotosintesis. 6. Endospora adalah bentuk istirahat laten dari beberapa jenis bakteri gram positif, dan endospora mengandung sedikit sitoplasma.
Materi genetik dan ribosom. Dinding endospora yang tebal tersusun atas protein dan menyebabkan endospora. Tahan terhadap kekeringan, radiasi cahaya, suhu tinggi, dan zat kimia. Jika kondisi lingkungan menguntungkan, endospora akan tumbuh menjadi sel bakteri baru. Berikut adalah gambar dari bakteri sel gram negatif dan gram positif. Next. Perbedaan bakteri gram positif dan negatif. Perbedaan yang pertama yaitu bakteri gram positif hanya mempunyai membran plasma tunggal yang dikelilingi dinding sel tebal berupa peptidoglikan, sedangkan bakteri gram negatif memiliki sistem membran ganda di mana membran plasmanya diselimuti oleh membran luar permeabel. Pada bakteri gram positif, sekitar 90% dari dinding sel tersebut tersusun atas peptidoglikan, sedangkan sisanya berupa molekul lain bernama asam teikoat. Pada bakteri gram negatif, bakteri ini mempunyai dinding sel tebal berupa peptidoglikan yang terletak di antara membran dalam dan membran luarnya. Bakteri gram positif mempunyai komposisi dinding sel mengandung lipid rendah, sedangkan bakteri gram negatif komposisi dinding sel mengandung lipid tinggi. Bakteri gram positif memiliki ketahanan terhadap penisilin lebih sensitif, sedangkan gram negatif ketahanan terhadap penisilin lebih kuat. Pada bakteri gram positif juga warna basa lebih dihambat, sedangkan bakteri negatif warna basa kurang dihambat. Pada bakteri gram positif, kebutuhan nutrien kompleks, sedangkan bakteri gram positif kebutuhan nutrien relatif sederhana. Pada bakteri gram positif, lebih tahan terhadap perlakuan fisik, sedangkan bakteri gram negatif kurang tahan terhadap perlakuan fisik. Bakteri gram positif memiliki bentuk bulat, batang, atau filamen. Pada bakteri gram negatif berbentuk bulat, oval, batang lurus atau melingkar seperti tanda koma, ileks atau filamen, beberapa mempunyai selubung atau kapsul. Bakteri gram positif mempunyai reproduksi dengan cara pembelahan biner, sedangkan bakteri gram negatif reproduksi dengan cara pembelahan biner, kadang-kadang juga pertunasan. Bakteri gram positif mempunyai metabolisme kemorganoheterotrof, sedangkan bakteri gram negatif metabolisme kemolitoautotrof dan fototrof. Bakteri gram positif yang terakhir, beberapa grup dapat membentuk endospora, sedangkan bakteri gram negatif tidak dapat membentuk endospora. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya adalah macam-macam bakteri beserta bentuknya. Yang pertama ada basil atau bacillus, berbentuk batang atau silinder dengan variasi monobasil hanya satu, diplobacillus bergandengan dua-dua, dan streptobacillus bergandengan berbentuk rantai. Meski begitu, ada juga yang berbentuk agak bundar sehingga disebut Coccobacillus. Contoh bakterinya adalah Bacillus anthracis. Yang kedua adalah Coccus atau Coccus, berbentuk bulat seperti bola. Variasinya adalah Micrococcus tunggal, Diplococcus bergandengan dua-dua, Tetracoccus bergandengan 4 dan membentuk bujur sangkar, Sarkina bergelombol membentuk kubus, Staphylococcus bergelombol, dan Streptococcus bergandengan membentuk rantai. Salah satu contoh bakterinya adalah Staphylococcus aureus. Yang ketiga ada spiral atau spirillum, yaitu bakteri yang berbentuk lengkung dan nampak seperti spiral. Variasi bentuknya ada vibrio, berbentuk koma, jika lengkung kurang dari setengah lingkaran, spiral, jika bentuk lengkung lebih dari setengah lingkaran, dan spiroset, bentuk lengkung membentuk struktur yang fleksibel. Contoh bakterinya adalah Treponema pallidum. Next. Berikut adalah gambar beberapa bakteri penyebab penyakit yang banyak dijumpai di masyarakat. Yang pertama, Mycobacterium tuberculosis, merupakan bakteri penyebab penyakit tuberkulosis atau TBC. Yang kedua, Salmonella typhi,
merupakan bakteri penyebab penyakit demam tifoid atau tipes. Yang ketiga, Escherichia coli, merupakan bakteri yang hidup di dalam usus manusia untuk menjaga kesehatan sistem pencernaan. Kebanyakan bakteri ini tidak berbahaya. Yang keempat, ada Vibrio cholerae, merupakan bakteri penyebab penyakit kolera. Dan yang kelima, Clostridium tetani, bakteri penyebab penyakit tetanus. Yang keenam, Treponema pallidum, merupakan bakteri penyebab penyakit sifilis. Pembahasan selanjutnya adalah mengenai virus. Next. Pengertian virus. Virus adalah parasit intraseluler obligat yang berukuran antara 20 sampai 300 nanometer. Bentuk dan komposisi kimianya bervariasi, tetapi hanya mengandung RNA atau DNA saja. Partikelnya secara utuh disebut virion, yang terdiri dari kapsid yang dapat terbungkus oleh sebuah glikoprotein atau membran lipid, dan virus resisten terhadap antibiotik. Virus hanya dapat bereproduksi atau hidup di dalam sel yang hidup dengan menginvasi dan memanfaatkan sel tersebut karena virus tidak memiliki perlengkapan seluler untuk bereproduksi sendiri. Virus merupakan parasit obligat intraseluler. Struktur virus. Yang pertama, kepala. Virus memiliki kepala berisi DNA atau RNA yang menjadi bahan genetik kehidupannya. Isi kepala ini dilindungi oleh kapsid, yaitu selubung protein yang tersusun oleh protein. Bentuk kapsid sangat bergantung pada jenis virusnya. Kapsid virus bisa berbentuk bulat, polihedral, helix, atau bentuk lain yang lebih kompleks. Kapsid tersusun atas banyak kapsomer atau subunit protein. Yang kedua, isi tubuh atau virion. Virion adalah bahan genetik yang berupa salah satu tipe asam nukleat, DNA atau RNA. Tipe asam nukleat yang dimiliki virus akan mempengaruhi bentuk tubuh virus. Virus dengan isi tubuh berupa RNA biasanya berbentuk menyerupai kubus, bulat, atau polihedral. Contohnya pada virus-virus penyebab penyakit poliomyelitis, virus influenza, dan virus radang mulut dan kuku. Bahan genetik kebanyakan virus hewan dan manusia berupa DNA, sedangkan pada virus tumbuhan kebanyakan adalah RNA yang beruntai tunggal. Next. Yang ketiga ada ekor. Ekor merupakan bagian dalam struktur tubuh virus yang berfungsi sebagai alat untuk menempelkan diri pada sel inang. Ekor yang melekat di kepala ini umumnya terdiri atas beberapa tabung tersumbat yang berisi benang dan serat halus. Adapun pada virus yang hanya menginfeksi sel eukariotik, bagian tubuh ini umumnya tidak dijumpai. Yang keempat ada kapsid. Kapsid adalah lapisan berupa rangkaian kapsomer pada tubuh virus yang berfungsi sebagai pembungkus DNA atau RNA. Fungsi kapsid ini adalah sebagai pembentuk tubuh dan pelindung bagi virus dari lingkungan luar. Kapsid terbentuk dari banyak subunit protein yang disebut kapsomer. Untuk virus berbentuk helix, protein kapsid atau protein nukleokapsid terikat langsung dengan genom virus. Komposisi kompleks protein dan asam nukleat disebut nukleokapsid. Kapsid virus sferik menyelubungi genom virus secara keseluruhan dan tidak terlalu berikatan dengan asam nukleat seperti virus helix. Variasi dari ukuran 20 sampai 400 nanometer dan terdiri atas protein virus yang tersusun dalam bentuk simetri ikosahedral. Kemudian reproduksi virus. Yang pertama ada daur litik, siklus reproduksi atau replikasi genom virus yang menyebabkan kematian bagi sel induk. Virus yang hanya melakukan daur litik disebut dengan virus virulen. Pada daur litik terdapat 5 tahap, yaitu adsorpsi, penetrasi, sintesis,
perakitan, dan litik, seperti yang tertera pada gambar. Next. Yang pertama yakni absorpsi atau penempelan. Saat partikel virus atau virion melekat pada reseptor atau protein khusus pada membran plasma sel inang yang mengenali virus, lalu virus tersebut akan mengeluarkan insulin, yaitu enzim yang dapat merusak atau mengurangi membran sel tersebut. Kemudian yang kedua ada injeksi atau penetrasi. Virus melepaskan DNA atau RNA dalam sitoplasma sel inang dan kapsid. Yang ketiga yakni sintesis dan replikasi. Terjadi penghancuran DNA sel inang dan digantikan oleh DNA atau RNA virus. Hal ini bertujuan untuk membuat salinan asam nukleat virus, DNA atau RNA dalam lalu membentuk berbagai komponen tubuh virus seperti ekor dan kapsid. Yang keempat yakni perakitan atau assembly. Proses perakitan tubuh virus yang masih terpisah seperti kepala, leher, dan ekor menjadi virus yang utuh. Kemudian kapsid akan terisi oleh asam nukleat sehingga tercipta virus baru. Kemudian yang terakhir yakni lisis, litik atau pecah. Ini virus akan mengeluarkan enzim insulin untuk memecahkan membran sel inang. Kemudian diikuti oleh pelepasan virus-virus baru yang telah siap melakukan replikasi ulang dengan menginfeksi sel inang baru. Pada satu kali daur dapat dapatkan sebanyak 100 hingga 200 virus dengan durasi 20 menit. Kemudian yang kedua ada daur lisogenik. Pada daur lisogenik atau tenang, sel inang tidak segera mengalami litik atau pecah. Hal ini dikarenakan asam nukleat virus yang menginfeksi sel inang akan mereplikasi diri dalam sel bakteri. Tahapan daur atau siklus lisogenik yaitu seperti yang tertera pada gambar. Yang pertama yakni absorpsi. Virus menempel pada membran sel inang dan akan memasukkan materi genetiknya berupa DNA ke dalam tubuh sel inang. Kemudian yang kedua yakni penggabungan. DNA virus menyisip di antara putusan DNA sel inang sehingga membentuk profage. Dalam membentuk profage, sebagian besar gen dalam fase tidak aktif. Gen aktif berfungsi untuk mengkode protein reseptor agar menjaga gen tidak aktif. Setelah itu ada pembelahan. Saat DNA bakteri melakukan replikasi, maka profage juga ikut melakukan replikasi dan menghasilkan dua sel anakan yang mengandung profage pembelahan. Kemudian yang keempat, yakni ada sintesis. Apabila DNA profage terkena zat kimia atau radiasi tinggi, maka DNA virus akan aktif hingga dapat menghancurkan DNA sel inang dan akan memisahkan diri. Selanjutnya, DNA virus mensintesis protein sel inang untuk bereplikasi dan membentuk kapsid bagi virus yang baru. Selanjutnya yakni perakitan. Terbentuk kapsid virus yang utuh sebagai lubung virus dan DNA hasil replikasi masuk ke dalamnya untuk membentuk virus baru. Dan yang terakhir yakni litik. Virus-virus baru yang terbentuk keluar dari sel inang dan siap untuk menyerang sel inang baru. Jumlah virus yang dibebaskan sangat bervariasi, tergantung dari jenis virus, bakteri, dan juga kondisi lingkungan. Baik, berikutnya yaitu ada macam-macam virus yang diklasifikasikan menjadi 6. 1. Berdasarkan ada tidaknya selubung pada nukleokapsid. Ada virus envelope, yaitu virus yang selubungnya terdiri dari lipoprotein dan glikoprotein. Contohnya poxivirus, herpesvirus, rotavirus, rhabdovirus, dan paramisovirus. Virus telanjang, yaitu virus yang tidak memiliki selubung pada nukleokapsid. Contohnya papavirus, adenovirus, picornavirus, dan reovirus. Yang kedua berdasarkan jenis asam nukleat. Ada virus dengan asam nukleat berupa DNA, contohnya parvovirus, dan virus dengan asam nukleat berupa RNA, contohnya picornavirus. Tiga, berdasarkan tipe genom dan metode replikasi. Tipe pertama, DNA utas ganda, metode reproduksi secara replikasi, contoh virusnya
sapovirus, adenovirus, herpes virus, herpes simplex 2, dan poxivirus. Untuk yang tipe 2, ada DNA utas tunggal, metode reproduksi secara replikasi, contoh virusnya parvovirus yang berasosiasi dengan adenovirus. Tipe 3 ada RNA utas ganda, metode reproduksi secara replikasi, contoh virus rotavirus. Yang keempat ada RNA produksi secara replikasi, contohnya pifornavirus yang menyebabkan penyakit polio dan rhinovirus yang menyebabkan penyakit demam. Tipe 5, RNA utas tunggal negatif. Metode reproduksi secara replikasi, contoh virus rhabdovirus penyakit rabies, paramisovirus penyebab gondong, dan ortomisovirus penyebab influenza. Tipe ke-6, RNA utas tunggal positif dengan DNA perantara. Metode reproduksi secara transkriptasi balik. Contoh virus retrovirus yang menyebabkan tumor RNA dan HIV/AIDS. Untuk tipe ke-7, ada RNA utas ganda dengan RNA perantara. Metode reproduksi secara transkriptasi balik. Contoh virus heparnavirus. 4. Berdasarkan jumlah kapsomer. Yang pertama, ada 32 kapsomer, contohnya parvovirus. Kedua, 60 kapsomer, contohnya picornavirus. 3. 72 kapsomer, contohnya papavirus. 162 kapsomer, contohnya herpesvirus. 252 kapsomer, contohnya adenovirus. 5. Berdasarkan bentuk dasar. Dibagi menjadi 3, yaitu ada virus eksohedral, helikal, dan kompleks. Virus eksohedral memiliki sumbu rotasi ganda dan tata ruangnya dibatasi oleh 20 segitiga sama sisi. Contohnya virus polio. Yang kedua, virus helikal memiliki satu sumbu rotasi menyerupai batang panjang, nukleokapsid tidak kaku, dan berbentuk heliks. Contohnya virus flu. Yang ketiga, virus kompleks memiliki struktur lebih kompleks daripada jenis virus lainnya, contohnya virus cacar. Yang keenam, berdasarkan sel inang. Dibagi menjadi 4, yaitu virus penyerang bakteri, tanaman, hewan, dan manusia. Yang pertama, virus penyerang bakteri, misalnya virus T. Yang kedua, virus penyerang tanaman, misalnya Citrus Vine Plume Degeneration atau CVPD, Tobacco Mosaic Virus atau TMV, Tungro, dan lain-lain. Yang ketiga, virus penyerang hewan, misalnya NCD, rabies, papillomatosis atau kutil pada sapi, flu burung, dan lain-lain. Yang keempat, virus penyerang manusia, misalnya polio, Ebola, HIV, campak, gondong, flu, dan lain-lain. Baik teman-teman semua, sekian presentasi dari kami kelompok 7. Semoga materi yang kami sampaikan dapat menambah ilmu kita semua. Dan mohon maaf apabila dari kelompok 7 ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Kami akhiri, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.